Penggunaan AI, ChatGPT, dan disrupsi guru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurdian Sinugraha dengan NIM 2308001 dari Prodi Pendidikan Sejarah Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial. Tujuan dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi tugas UTS Psikologi Pendidikan. Masuk ke kasus yang keempat, di mana terdapat suatu kasus. Kasus ini merupakan kasus yang belakangan ini menjadi cukup kontroversi, di mana penggunaan AI, ChatGPT, dan disrupsi guru. Tentunya kita akan mengidentifikasi permasalahan ini. Dalam penggunaan AI dan ChatGPT, berpotensi meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem pendidikan secara signifikan dengan memungkinkan pendidikan untuk fokus pada misi inti pendidikan dan dengan memberikan siswa pengalaman yang lebih luas dan pengalaman belajar yang efisien. Namun, ketergantungan yang jadi problematika generasi Z cenderung mengandalkan teknologi untuk menyelesaikan tugas-tugas mereka, termasuk ChatGPT. Ini mengindikasikan kemungkinan terjadinya ketergantungan pada teknologi dalam proses pembelajaran yang dapat mengurangi kemandirian, kreativitas, dan kekritisan siswa. Adanya ChatGPT memunculkan kekhawatiran akan disrupsi terhadap peran guru dalam pendidikan. Jika siswa lebih memilih menggunakan ChatGPT daripada berkonsultasi dengan guru, hal ini dapat mengurangi kredibilitas dan kebutuhan akan interaksi manusia dalam proses pembelajaran. Kemudian, kita akan menganalisis juga mengapa permasalahan ini bisa terjadi. Permasalahan ini bisa muncul dikarenakan perkembangan teknologi kecerdasan AI telah menciptakan platform seperti ChatGPT yang memiliki kemampuan untuk menghasilkan teks dan tanggapan yang menyerupai manusia. Inovasi ini memberikan potensi untuk mempercepat banyak proses, termasuk pembuatan artikel, analisis data, dan tugas-tugas lainnya. Hal ini tentunya sangat berpengaruh bagi Gen Z yang serba ingin instan, dikarenakan penggunaan ChatGPT yang semakin membludak oleh para siswa, serta sistem pendidikan dan guru mungkin kurang siap menghadapi perkembangan teknologi seperti ChatGPT. Kurikulum dan metodologi pengajaran mungkin tidak secara aktif mengintegrasikan teknologi ini ke dalam pembelajaran, sehingga guru dan lembaga pendidikan kesulitan mengatasi dampaknya. Selain itu, dengan adanya ChatGPT membuat mahasiswa semakin mudah mengerjakan tugas-tugas mereka. Akan tetapi, plagiarisme akan membayangi tugas mereka. Mungkin dengan perkembangan ChatGPT ini akan membuat siswa menjadi bermalas-malasan dan tidak ingin berpikir kritis dalam mengerjakan tugasnya. Dalam pendidikan, salah satu kunci keberhasilannya yaitu proses pembelajarannya, yang dimana guru menjadi pengajar sebagai subjek dan peserta didik sebagai objek. Hal ini sesuai dengan teori kognitif yang memandang bahwa belajar terdiri dari beberapa proses antara lain analisis, mengolah informasi, prediksi, dan problem solving. Teori kognitif ini lebih mengutamakan proses belajar daripada hasil belajarnya dan memiliki kelebihan seperti membuat proses belajar menjadi lebih mandiri. Sedangkan ChatGPT ini akan lebih berorientasi kepada hasil tanpa adanya proses belajar. Dengan adanya AI, semuanya akan menjadi instan dan mudah. Tentunya proses belajar juga akan menjadi kurang dan kemampuan siswa untuk berpikir lebih kompleks dan melakukan pemecahan masalah akan berkurang dikarenakan akan ketergantungan dengan AI, dan pengetahuan yang didapatnya pun hanyalah pengetahuan umum. Kita akan menjelaskan bagaimana faktor-faktor yang menyebabkan kasus ini bisa terjadi. Yang pertama, munculnya teknologi ChatGPT yang memudahkan pengerjaan tugas dari para siswa. Yang kedua, kurangnya kesadaran akan pentingnya integritas, etika, dan kemandirian dalam menyelesaikan tugas dan pembelajaran. Yang ketiga, budaya instan generasi Z yang sangat kental, sehingga dengan adanya teknologi ini sesuai dengan budaya mereka yang ingin serba instan tanpa berpikir. Keempat, kurangnya persiapan guru dan lembaga pendidikan dalam mengintegrasikan teknologi seperti ChatGPT ke dalam kurikulum dan metode pembelajaran. Setelah menganalisis faktor-faktornya, kita akan memberikan tanggapan terkait tanggapan dengan memberikan rekomendasi solusi. Pengembangan kurikulum yang terintegrasi dengan teknologi. Lembaga pendidikan perlu mengembangkan kurikulum yang terintegrasi dengan teknologi, termasuk pelatihan untuk guru dalam mengintegrasikan teknologi seperti ChatGPT ini ke dalam proses pembelajaran. Ini dapat dilakukan dengan menyertakan materi tentang etika digital, keamanan online,
dan penggunaan teknologi secara bertanggung jawab dalam kurikulum. Yang kedua, peningkatan kesadaran etika dan integritas penting untuk meningkatkan kesadaran siswa tentang etika digital dan integritas akademis. Program pembelajaran dapat mencakup pelatihan tentang cara penggunaan sumber daya online dengan etika, menghindari plagiarisme, dan memahami implikasi dari penggunaan teknologi seperti ChatGPT dalam pembelajaran. Yang ketiga, pembangunan keterampilan kritis dan kreativitas. Lebih dari sekedar mengandalkan teknologi, siswa perlu dibimbing untuk mengembangkan keterampilan kritis, analitis, dan kreativitas mereka sendiri. Guru dapat merancang tugas-tugas yang mendorong pemikiran kritis dan kolaborasi, serta memfasilitasi diskusi yang mendalam untuk memperluas pemahaman siswa. Yang keempat, penguatan peran guru sebagai pemandu dan mentor. Guru perlu memainkan peran yang lebih aktif sebagai pemandu dan mentor. Dalam proses pembelajaran, mereka harus menyediakan arahan dan umpan balik yang berharga kepada siswa, serta membimbing mereka dalam memanfaatkan teknologi secara efektif untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan mereka. Terus yang selanjutnya, pengawasan dan evaluasi yang ketat. Penggunaan ChatGPT dalam ranah pendidikan harus mempersiapkan suatu peraturan dan kebijakan yang berlandaskan etika dan moral agar pengguna alat ChatGPT tidak melanggar aturan pendidikan, seperti salah satunya pelanggaran plagiarisme. Agar tidak melanggar peraturan pendidikan, para dosen dan guru sebagai pendidik harus menyiapkan peraturan penggunaan ChatGPT melalui sosialisasi dengan melakukan tindakan yang tegas. Diharapkan mahasiswa atau pelajar tidak melakukan tindakan pelanggaran yang tidak bermoral dan beretika dalam pendidikan. Konstruksi pemahaman bagi mahasiswa dan pelajar berupa moral knowing agar mereka mengetahui batasan-batasan penggunaan ChatGPT dalam ranah pendidikan.